Yang utawi iki iku al-atharu piro-piro athar. Qala tausa Ibrahim Taimiyyu inna rajula setuhune wong lanang layat limu. Iku yaktine mendolimi sapa rajul ing ingsun. Sungguh ada seseorang menyakiti saya. Fa arhamunu limelasi sapa ingsun hu ing rajul. Orang yang menyakitiku aku kasihan kepadanya. Boro-boro saya marah, boro-boro saya sewot. Yang ada saya lebih merasakan kasihan kepada orang itu. Wa hadza utawi iki sikape Ibrahim Taimi ihsanun iku arane ihsan. Muiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz. Kok titik kudu wal afina 'anil nas. Koma ya. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tingkatan afun itu sama dengan tingkatan ihsan. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi dari takwa. Nah, tingkatan apa yang lebih tinggi dari takwa? Tingkatan ihsan. Kalau takwa sekedar tidak melampiaskan amarah, dongkol si dongkol, sewot sawot, emosi si emosi, tapi tidak dilampiaskan. Itu derajatnya orang takwa. Di atas takwa ada namanya ihsan. Wara al-afi kang ing dalam seburine ngapura. Waduh, iya. Bahkan lebih daripada memaafkan ya. Kalau memaafkan itu sudah melupakan sudah. Wal afina 'anil nas melupakan. Ya tidak membekas sakit hati sama sekali. Kalau ini sih lebih dari memaafkan lagi. Wah, ihsannya itu luar biasa. Malah didoakan baik-baik orang yang menyakiti dia. Kenapa kok lebih layak dikasihani daripada dimarahi? Orang yang menyakitiku ini lebih layak dikasihani. Kenapa? Li'anahu karena setuhune rajul yastahilu iku sibuk qalbuhu apa atine rajul sibuk bita'arudhihi kelawan masang-masange qalbu limaksiyatillahi maring maksiat Gusti Allah. Dia maksiat kepada Gusti Allah, dia menyakiti aku. Hakikatnya itu kan melawan aturannya Gusti Allah. Manusia itu dihargai, dihormati, dimuliakan. Kenapa tiba-tiba dia menghina manusia? Ya sebenarnya tidak ada yang dia kecuali dia hanya menyakiti melawan aturannya Gusti Allah sudah. Musuhnya bukan saya, musuhnya Gusti Allah. Makanya saya kasihan. Lihat orang kok nyakitin saya, itu tidak bermusuhan dengan saya itu. Saya tidak ada masalah dengan dia. Dia justru bermasalah dengan Allah. Saya makhluknya Gusti Allah. Karena dia berurusan dengan Gusti Allah, itulah saya kasihan. Kan, kalau beli ademnya kepriben ya jagat. Jelas adem kalau ada orang modelnya kayak begini. Bisanya orang sekarang itu suasananya sumuk, panas. Ya karena pola pikirnya sudah tidak adem. Pola pikir orang sekarang ini buru-buru ini nih. Banyak orang pinter tapi tidak adem. Emosinya itu panas. Modelnya tuh kecerdasan emosinya bodoh secara emosional. Kalau orang dulu itu bukan hanya ya mungkin kalau ilmu ya cuma segitu-gitu saja lah. Barangkali kalau keilmuan pintar-pintar orang zaman sekarang ya. Barangkali, tapi ya boleh jadi orang dulu juga pintar-pintar. Tapi yang paling mencolok perbedaan orang dulu dengan orang sekarang adalah ya kecerdasan emosionalnya itu. Kecerdasan emosionalnya. Masa orang disakiti boro-boro sebot, boro-boro marah, boro-boro membalas menyakiti, malah mendoakan. Kasihan itu, kasihan. Dia menyakiti saya, dia mengata-ngatai saya, dia lagi berurusan dengan Gusti Allah. Sayanya kasihan. Masa iya Gusti Allah kok dilawan?
Masa iya Gusti Allah punya ciptaan dijelek-jelekin? Saya kasihan. Ya pola pikir mungkin kan cara belajarnya di mana, ya kan? Cara belajarnya kepada siapa? Pelajarannya pelajaran apa? Enggak ada pelajaran. Kuliahnya jurusan apa? Orang disakiti malah mendoakan baik, itu kuliahnya jurusan apa mestinya? Hidayah. Jurusan pendidikan, pedagogi, nggak ada. Jurusan pedagogi nggak ada. Jurusan PMP juga nggak ada. PPKN ya, PPKN nggak ada pelajarannya. Iya, hati yang sedemikian ada sejuk, ya hidayah jelas, hidayah. Hati yang sejuk, ini namanya hati yang sejuk. Ya akhirnya tadi ikut menyejukkan suasana tuh. Satu kota ikut sejuk semua kalau ada orang kayak begini. Bukan hanya menyejukkan 1-2 orang, satu kota, satu kampung bisa melu adem tentrem suasananya tuh. Ada satu aja sudah. Model kayak gini satu saja sudah. Ya, sayang susah carinya. Ada satu aja susah. Disakiti malah mendoakan baik. Masang-masang maksiat ning Gusti Allah bidzulmi kelawan kezaliman. Wa anahulan setuhune rajul yang menyakiti saya. Yutalabu iku bakal dituntut sepura rajul yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, yang tidak terima Gusti Allahnya, bukan sayanya. Dia telah menyepelekan Gusti Allah. Gusti Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Wa laqad karramna bani Adam. Ini mah manusia itu Allah muliakan. Siapapun dia, wa laqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Apapun suku bangsanya itu mulia manusia itu, kok malah dihina-hina? Itu kan berarti menyepelekan Gusti Allah. Dia menghina Gusti Allah. Orang yang menghina manusia sama dengan dia menghina Gusti Allah. Jadi urusannya dengan Gusti Allah. Urusan kok dengan Gusti Allah, apa tidak repot? Inilah. Fala yakunu nuli ora ana lahu iku kaduwe rajul jawabun apa jawab. Wa qala ngucap ba'dhum sebagian wong bengian, wong saleh. Ila arada ing dalem nalika ngersakaken Allahu sapa Allah ayut khifa. Ing yen to maringi hadiah sapa Allah. Abdan ing suwiji kawula. Kalau Allah hendak memberi suatu anugerah, reward kepada satu manusia, qayyadha, maka gandhengaken sapa Allah lahu maring abad, gandhengaken man ing wong yazlimu kang mendolimi sapa man hu ing abad. Tentu dia harus dikasih ujian. Ujiannya dikasih orang yang rese. Gimana dia menyikapi orang rese tersebut? Nah, ini jadi ujian. Hidup adalah ujian. Termasuk orang-orang yang nakal-nakal itu, orang yang dolim, yang rese-rese itu adalah alat ujiannya Gusti Allah. Maka orang kalau sudah benar-benar wali, kalau disakiti secara pribadi itu ya nggak marah. Wong itu kan alat ujian. Masa alat ujian mau disobek-sobek? Ada murid dikasih kertas ujian, kertas ulangan oleh gurunya. Nih kamu kerjakan. Waduh ini susah sekali, sobek-sobek sama muridnya. Naik kelas enggak? Situ. No. Itu ibaratnya ada anak rese, ada bocah-bocah rese datang kepada kamu, membuat rese kamu. Masa kamu hajar, dipukulin sampai habis? Ini namanya kan menyobek-nyobek kertas ujian. Wong dia itu alat ujian buat kita kan. Allah memberikan ujian kepada kita, rupanya si bocah rese. Masa bocah resenya kita sobek-sobek, kita hajar-hajar sampai habis. Nah, itu kan
memang sengaja kok Gusti Allah memberikan kertas ujian, kertas ulangan nih. Disobek-sobek oleh kita, jadi ya nggak naik kelas, malah kitanya bisa dihajar juga sama gurunya, sama Gusti Allah. Jadi para wali itu pola pikirnya jauh, pola pikirnya dia panjang, pola pikirnya panjang. Iya kan, golongan para wali, orang-orang soleh, kiai-kiai sepuh gitu, kalau disakiti secara pribadi itu nggak marah. Mereka sadar ini bocah-bocah yang rese itu cuma alat ujian saja. Kalau saya sobek-sobek, ya hilang harga diri saya di hadapan Gusti Allah. Kanjeng Nabi sendiri kalau disakiti secara pribadi nggak membalas, tapi beliau kalau agama yang dirusak, sistem agama yang dirusak, Gusti Allah itu lam yakun ahadun li ghadabih, tidak ada orang yang berani berdiri karena begitu murkanya, sewaknya Kanjeng Nabi. Kalau sudah sistem agama yang dirusak-rusak, maka marahnya luar biasa. Kalau secara pribadi Rasulullah disakiti secara pribadi, diam aja. Artinya tidak begitu marah, ya tidak marah lah. Iya ya. Ya bedalah emosinya golongan kita kan. Diomongin sedikit aja kitanya ikut marah. Waduh. Ibaratnya dikasih kertas ujian sewot-sewot. Ini susah sekali kertas ujian, soalnya kok susah-susah banget. Setidaknya ngamuk-ngamuk kan. Kalau para wali yang sadar sih, oh kertas ujian ya, ini ujiannya memang susah, tapi masa iya kita maki-maki, masa iya kita sobek-sobek. Nanti mau. Jadi ketika Allah ingin memberi hadiah kepada seseorang, dikasihlah kertas ujian, yakni bocah-bocah yang rese. Wa dakhalalan pernah mancing rajulun sepuswi wong lanang ala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Faja'ala nuli itu mandang seporojol yasku iku mengadu seporojol. Ada seseorang mengadu sepowong daerah kata-katanya. Mengadu sepowong ilahi maring Umar rajulan ing suwiji wong lanang. Zalama kang mendolimi seporojulan hu ing wong. Tuan Khalifah, saya disakiti oleh orang namanya Fulan. Waya kaulan yo rese seporojulan fihi ing dalem wong, yo rese saja, mengata-ngatai tidak enak. Faqala nuli jawab lahu maring wong mau Umaru sapa Umar bin Abdul Aziz. Innaka setuhune sira iku antalqa iku yen toh ketemu sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wa mazlamatuka hal utawi haqqe sira kama hiya iku kaya maune. Kaya maune artinya kamu tidak membalas, khairun iku luwih bagus laka kanggo sira min antal qatinimbang yen to nemoni sapa sira hu ing Gusti Allah wa qad tasasta hare temen wis membales sapa sira ha ing mazlamah. Sudah, itu anggap aja suatu investasi. Kalau dijahati orang, anggap saja itu suatu investasi. Kalau kamu minta bayaran sekarang, ya sudah, nggak ada urusan lagi. Wa qala Yazid bin Maisarata indalalta lamun dadi sapa sira tad'u iku masodaken sapa sira. Masodaken alaman ing atase wong zalama kang mendolimi sapa man ka ing sira. Kalau kamu itu mendoakan buruk orang yang mendolimi kamu, fa innallaha wa kasetuhne Gusti Allah taala yaqulu iku dawuh sapa Allah, inna akhara setuhune wong sejen yad'u iku masodaken sapa akhar alaika ing atase sira bi annaka kelawan setuhune sira zalamta iku mendolimi sapa sira ing akhar. Kalau kamu begitu rewel sehingga kamu tidak boleh kecuil, maka ya perlu kamu ketahui di sana pun ada orang yang rewel. Di sana pun nanti ada orang yang rewel menuntut haknya atas kamu.
Jadi kehidupan ini sepertinya ya cermin saja, sepertinya itu cermin. Cermin. Kalau kita itu begitu rewel, begitu jijik melihat orang lain, maka orang lain pun begitu jijik melihat kita sebenarnya. Kalau kita begitu jijik melihat orang lain, maka sebenarnya orang lain pun memandang kita secara jijik, sama dengan kita lagi hadap-hadapan dengan cermin. Kitanya begitu ke hidi-hidi. Ya cerminnya juga hidi-hidi lagi. Gitu. Iya kan? Nah, jadi kita itu melihat di dunia ini ya cermin-cermin itu aja sebenarnya. Kalau kita nuding ke cermin, ya curinya juga nuding ke kita. Jadi jangan emosional. Bahwa kita melihat itu jadi kudur. Melihat cermin sendiri ada aib tuh, ada aib. Wah, berarti kan yang diperiksa kitanya sendiri. Melihat ada orang berbuat aib, wah, yang harus diperiksa adalah kitanya sendiri. Seharusnya itu golongannya para wali, itu orang-orang yang hakim, orang-orang bijak. Ya, itulah. Yaitu teorinya begitu, tinggal kitanya gimana prakteknya gimana. Kita terlalu ambisius mempertahankan hak. Tidak boleh kecuil. Orang lain pun sama. Kalau kita jijik memandang orang lain pun sama memandang kita secara menjijikkan juga. Jadi gimana? Jangan jijik kepada orang, jangan kasar kepada orang, jangan menghina orang. Inna akhara iku yad'u, sama juga mendoakan jelek alias masodaken sapa akhar alika ing atase sira bi annaka kelawan setuhune sira iku dolam tahu, atas dasar kamu mendolimi dia. Fa in syi'ta lamun karep sapa sira istajabna moko ngabulaken sapa ingsun laka kanggo sira, no, untung kanggo sira, ya sudah, kamu tidak boleh kecuil, oke. Tapi nanti ada orang lain tidak boleh kecuil atas kamu, juga aku kabulkan lagi nantinya. Wa ajabna lan ngabulaken sapa ingsun aleka berat ing atase sira. Tapi wa in syi'ta lamun karep sapa sira akhartu maka nunda sapa ingsun kuma ing sira loro ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Fayasa'a wal fafi jawabin qad anau. Ini menjadi faknya fak jawab. Jawab dari apa? Jawab dari syarat. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan wawu atau fa. Faknya apa? Fak jawab. Jawab dari apa? Jawab dari istifham atau jawab dari tolab. Ini menjadi fi'il mudhari yang dibaca nasab. Kalau kemasukan fa jawab. Jawab dari istifham atau tolab. Tolabnya istifhamnya apa? In syi'ta itu. Lamun kamu, kalau kamu mau. Apa namanya? Wa in syi'ta akhartukuma fayasa'a. Maka dadi sebabe memuat kuma ing sira loro afi apa maafakene ingsun. Wa qala ngucap dawuh sapa Muslim ibnu Yasarin li rajulin maring suwiji wong lanang. Da'a kang masodaken sapa rajul, masodaken ala zalimihi ing atase wong kang mendolimi rajul. Sakit kan orang dizalimi sampai akhirnya dia semoga dia hidupnya sengsara, melarat 7 turunan. Segera dipecat dari tempat kerjanya, tidak ada penghasilan sama sekali, sakit berkepanjangan, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, jangan mati-mati. Tapi wah, ini orang didoakan jelek sekali kan, udah sengsara tapi kira-kira jangan cepat mati. Kalau sengsara cepat mati sudah habis sengsaranya. Tapi kalau udah sengsara nggak mati-mati, nggak habis-habis sengsara.
Mendoakan jahat, ini mendoakan jahat. Kata Muslim bin Yasar, sudahlah kil masrahaken sira, serahkan saja masrahaken sapa sira iki rajul, serahkanlah adzalima ing wong zalim ila zulmihi, maring kedzalimane rajul. Kamu jangan kamu ladenin orang yang berbuat menyakiti kamu, itu biarkan aja dengan kezalimannya. Fa innahu karena setuhune zulmihi asra'u iku luwih cepet ilaihi maring rajul atau zalim, ilaihi maring zalim min doa ika tinimbang doa sira alaihi ing atase rajul. Daripada kamu masodaken itu tidak kurang ampuh. Walau yu'ajjilullahu an-nasa bisyarri du'aahum bil khair laku biya bainahum. Seandainya Gusti Allah itu mempercepat mengabulkan doa-doa jelek sebagaimana Allah mempercepat doa-doa baik, wah sudah habis manusia ini. Semoga dia kira-kira matanya buta, kakinya pincang, tangannya keplek. Waduh, ya habis dunia ini kalau cepat dikabulkan kan. Semoga dia mati aja sudah. Brengsek itu orang, hanya bikin suasana tidak nyaman di muka bumi ini, hanya merusak suasana aja. Semoga cepat mati. Itu doa-doa yang model kayak gitu, seandainya dikabulkan oleh Gusti Allah dengan cepat, ya sudah, manusia tidak akan ada yang tersisa, tinggal sedikit aja. Ada orang jahat sedikit didoakan jahat buruk, ada orang jahat sedikit didoakan cepat mati. Sudah habis manusia. Jadi kalau doa-doa yang jelek itu biasanya Gusti Allah tidak mengabulkan. Kalaupun dikabulkan itu lama sekali. Dikabulkannya. Jadi itu tidak efektif. Kalau kamu ingin efektif, biarkan saja dia dengan kezalimannya. Urus aja, dia kan berbuat merugikan sendiri. Kalau dia membiarkan, ya udah meracuni diri sendiri, menjadi senjata makan tuan. Illa an yatadaraka, angin yen to mengkoreksi, angin yen to nyusuli artinya mengkoreksi sapa zalim hu ing kedzalimane bi amalin kelawan suwiji amal bagus. Kecuali dia mengkoreksi, jadi dia biar aja. Kalau dia tidak insaf, dia mati sendiri, rugi sendiri. Orang kok sampai berbuat dolim tuh, membunuh diri sendiri, kecuali dia mengkoreksi. Wa qaminun lan patut an la yaf'ala, lan iku patut an la yaf'ala, utawi ento ora efektif opo ikilah amal. Wa an ibni Umar an Abi Bakrin annahu diriwayatkeun apa setuhne kelakuan iku kala dawuh sapa Abi Bakar bala fatumqona ing kita anallaha ing setuhne Gusti Allah taala ya'muru iku perintah sapa Allah munadian ing wong kang mengumumkan, kang undang-undang yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Fayunadi nuli pengumuman sapa munadi, pengumumane mengkenen man kana lahu indallahi syai'un falyakum, man utawi sapa wonge kana iku lamun ana lahu iku kaduwe man indallahi ing dalam ngersane Gusti Allah syai'un apa suwiji-wiji falyakum moko becik tangi ngadeg sapa man. Fayakumu nuli ngadeg ahlul ahfi sapa wong kang ahli ngapura, memberi pangapura. Fayukafi'u nuli membalas membandingi hum ing man Allah subhanahu Allah bima kelawan amal kelawan perkara kana kang ono apa ma ono iku min afihim saking ngapuroe ahlul afi ngapuro anin nasi saking manusia. Jadi kalau kitanya toleransi, Allah memberikan toleransinya kepada kita juga. Kita ibadahnya akeh saleh, tapi sudahlah purpuran baik oleh Gusti Allah, sudah saya terima saja. Bisa jadi begitu kan. Kitanya juga toleransi kepada orang, kitanya mudah toleransi kepada orang lain. Ya Gusti Allah pun toleransi kepada kita.
Wa an Hisyamin, kalau kitanya otot-ototan, nah itu juga bisa jadi Allahnya otot-ototan juga. Kitanya tidak boleh kecicil. Ada orang salah dikit ke kita, waduh, kita menuntut hak. Ini bisa jadi Allah pun nanti akan menuntut kita atas urusan kecil, apalagi urusan gede. Wa an Hisyam bin Muhammad qala tahu sapa Hisyam at utiyah ditekani An-Nu'man bin Munzir, sapa Nu'man bin Munzir. Nu'man bin Munzir ini raja atau apa namanya tuh? Apa sih, gubernur atau siapa, pembesar. Ini seorang pejabat pemerintah. Raja. Birujulaini kelawan wong lanang loro. Ada 2 orang dihadapkan kepada Raja Nu'man bin Munzir. Artinya gimana sikap raja mengenai 2 orang yang berbuat salah ini? 2 orang ini berbuat salah. Qad aznaba, temen gawe dosa, gawe salah. Ahaduhuma sapa salah sijine rajulain dzamban kelawan dosa aziman kang gedean. Waduh, kesalahannya besar, entah itu salahnya salah apa. Fa'afanu, memaafkan sapa Nu'man bin Munzir anhu saking ahad. Udah dosanya, kesalahannya gede, tapi sudah, saya maafkan saja. Kamu bebas dari segala tuntutan hukum. Barangkali mengolok-olok raja, menghina-hina keluarga raja, mungkin ya, bisa jadi kesalahan gede itu. Dalam dunia pemerintahan itu kan menghina-hina presiden, itu kan dosa gedean. Kan menghina-hina kepala negara. Wah, zaman dulu kalau orang sampai menghina raja, wah sudah eksekusi, sudah penggal sudah. Zaman Jepang memang ada fakta sejarahnya kan. Ada fakta sejarahnya, bukan omong kosong. Itu orang kalau pagi hari kayak begini, mesti hormat kepada matahari. Kepada Tenno Heika. Tenno Heika itu Kaisar Jepang kan, Kaisar Jepang sebagai lambang putra sang surya, putra matahari, putra dewa matahari. Jadi Raja Jepang itu menurut keyakinan rakyat Jepang adalah putra dewa matahari. Maka orang Indonesia jajahan Jepang dulu kalau waktu matahari terbit mesti membungkuk kayak orang rukuk begitu kan. Lah, orang-orang yang banyak para kiai, para santri tidak mau membungkuk, itu kan sama dengan menyembah. Emangnya siapa dia? Sekedar menolak membungkuk, eksekusi pancung sudah. Oleh Jepang tuh. Kalau dipukul sih jelas, bahkan sampai dihukum pancung. Padahal hanya sekedar tidak mau membungkuk, itu aja. Apalagi kalau sampai meledingi, Tenno Heika. Wah, sudah jelas mati itu. Dosa gede dalam dunia kerajaan. Seorang raja sampai dipeledingi, dihina-hina, dosa gede, hukumannya mati. Tapi dalam kasus ini Nu'man bin Munzir menghadapi orang yang melakukan kesalahan besar malah memaafkan. Sudah, nggak apa-apa, sudah, maafkan saja. Dia tidak mau menghormat, nggak apa-apa, sudah. Atau menghina-hina keluarga raja, sudah, nggak apa-apa. Saya maafkan kamu. Jangan kamu ulangi. Sekarang kamu bebas. Wal akharu utawi kang sejene adznaba iku gawe dosa sapa akhir, dzamban kelawan kesalahan, khafifan kang cilik, kesalahan kecil. Fa aqaba nuli menghukum sapa Raja Nu'man ini hu ing orang yang kesalahannya cilik mau. Wa qala lan komentar sapa Hisyam bin Muhammad, Ta'ful muluku anil azimi nadzunubi bifadliha wa laqad tu'aqibu fil yasiri wa laysa dzaka li jahliha. Ta'fu memaafkan al muluku sapa para raja anil azimi saking kesalahan gede, minadzunubi saking piro-piro dosa, bifadliha kelawan keutamaane, kelawan royale muluk tuh.
Jadi raja itu ingin memperlihatkan kedermawanannya, keluasan kebesaran jiwanya dengan cara mengampuni orang-orang yang berbuat salah gedean. Alangkah berjiwa besar. Ingin menunjukkan jiwanya yang besar. Dan manusia itu melakukan kebaikan itu umumnya kan untuk memperlihatkan diri. Umumnya untuk memperlihatkan diri. Melakukan kebaikan-kebaikan. Para seniman menciptakan keindahan itu kan untuk supaya orang tahu bahwa saya adalah seorang seniman. Orang pintar berkarya dengan kepandaiannya. Itu kan untuk supaya terlihat. Umumnya begitu kan? Umumnya begitu. Para raja pun ingin memperlihatkan kebesaran jiwanya dengan cara mengampuni orang-orang yang bersalah gedean. Walaqatu aqibu lan yaktine sering teman menghukum sapa muluk fil yasiri ing dalam kesalahan cilikan. Walaisa lan ora ono zaka apa mengkono menghukum karena kesalahan kecil li jahliha iku karena bodohe muluk. Bukan itu, bukan karena bodoh. Kesalahan kecil malah dihukum, kesalahan besar tidak dihukum. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Illa liyu'rafa angin supaya diketahui, supaya dikenal hilmuha apa kaleme muluk, supaya masyarakat tahu bahwa rajanya memiliki jiwa yang besar. Jiwa yang besar, tidak mudah emosional. Tidak mudah emosional. Wa yuhafalan supaya diwedeni siddatu dakhliha. Apa kerase hukumane raja. Dan juga supaya tidak disepelekan. Kadang-kadang orang itu kalau sudah bijak akhirnya wah wis tenang aja, orangnya penyabar ini. Maka raja itu begitu, ada orang salah dikit bawa itu dia dihukum, disuruh ngapain dan ngapain. Jadi tujuannya supaya jangan disepelekan. Kadang bisa tegas, kadang bisa halus. Ini raja. Wallahu a'lam bishawab.